cuplikan atau rekaman dari pemeriksaan setempat tadi ketika di depan warung, dan ini juga Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ica Putri di channel Ica Putra Official. Teman-teman semuanya, sudah lama sekali aku gak upload video lagi, dan kali ini aku kembali dengan berita Vina. Ya, seperti yang kalian tahu, berita Vina dari kemarin, dari bulan-bulan kemarin sampai sekarang belum selesai-selesai. Dan aku berharap dari proses kasus Vina yang sangat panjang ini bisa menghasilkan bukti yang memuaskan atau hasil yang memuaskan, seperti tertangkapnya pelaku Vina yang asli dan apa saja kebohongan-kebohongan yang ada di kasus Vina ini dan orang-orang yang ada di balik kasus Vina ini. Ya pokoknya memuaskan lah ya teman-teman. Oke, kita langsung aja yuk lihat video terbarunya tentang kasus Vina Cirebon ini. Let's go. Salah satu ibu hakim itu menangis dan dia bilang bahwa kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi disinilah peristiwa itu terjadi. Dan dia bilang pasti juga Eki dan Vina juga mungkin melihat kasus ini, kenyataan yang sebenarnya. Dan dia hakim itu tadi mengajak kita berdua bersama membacakan Al-Fatihah. Nah, saya melihat ya, mungkin subjektif sekali pandangan saya, tetapi hakim betul-betul tersentuh. Pikiran saya, hakim majelis di sini itu mengetahui bahwa memang mereka ini tidak bersalah, sampai dia menitikkan air mata. Itu pendapat subjektif saya ya. Dan Pak Oto, saat ini juga kita sedang menayangkan cuplikan atau rekaman dari pemeriksaan setempat tadi ketika di depan warung, dan ini juga Dede sendiri yang sedang menjelaskan di depan Ketua Majelis Hakim bahwa apa yang dia lakukan saat itu bersama Aep, dan mungkin jaraknya dia sedang menjelaskan di sini, dan Ketua Majelis Hakim juga meresponsnya dengan sangat baik. Begitu, kita akan sama-sama saksikan rekamannya. Jam 9 saya pulang ke rumah, udah nggak ada di sini, udah nggak ada di lokasi. Dalam keadaan apa? Dan logikanya juga kalau nggak masuk akal Pak, 2016 kan agak gelap, di sini agak menikung Pak. Masa iya bisa lihat sih Pak, Pak? Itu berarti yang di depan, itu kan ada mobil parkir, nanti depannya lagi. Sananya lagi. Yang tadi gang tadi itu. Yang gang tadi yang tempat kejadian. Gini ya, nikung gini. Yang tanah kosong tadi. Kan agak menikung Pak, kelihatannya. Berarti sananya SMP ya? Iya, depan pas persis cucian itu. Pertama kali Depan cucian. kemarin Aep itu bilangnya di sini waktu beli rokok Emang beli Madura, soalnya Madura kan salah satu di sini. sendiri. Iya, saya sama Aep, cuman Aep belum beli sebelah Bu. Enggak, Saya itu beli karena rokok. Aep lihatnya dari sini. Iya, lihatnya dari luar. Yang ada plester-plester tuh dari sini. Iya, dari sini sih bersini. Ya, saat peristiwa ini juga tadi JPU juga ikut ya Pak Oto? Semua JPU-nya ikut, kita juga pemohon ikut, majelis semuanya lengkap ikut, panitera ada semua di sana. Lengkap ya? Jadi semua menyatukan, lengkap semuanya. Dede sendiri, Pak Oto, Dede ini salah satu saksi yang sekarang sedang banyak mendapat spotlight begitu ya, karena pengakuannya, lugasnya dibicara berapi-api bahwa dia sanggup atau dia mau menggantikan posisi 6 terpidana itu jika mereka setelah PK nanti tidak dikabulkan, dia berani menggantikan posisinya di penjara. Apakah Dede ini Anda paksa untuk ikut tadi? Bagaimana? Apakah Dede ini Anda paksa untuk ikut dalam pemeriksaan setempat tadi? Ya, dia juga ikut ya. Tapi nggak Dede dipaksa ini Pak juga untuk ikut? Ya, enggak ada dipaksa, dia datang sendiri kan. Kita undang semua saksi-saksi yang ada itu, kita undang kalau boleh berkenan datang, dan ternyata semua ikut datang tadi. Oke. Ya. Oke. Semua memberikan keterangan sesuai faktanya gitu. Oke. Ada satu lokasi yaitu di rumah Pak RT, Pak Pasren. Apakah dari kuasa hukum mungkin juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut Pak? Pak Pasrennya di mana sekarang bersama anaknya, Kavi? Terus terang saja, sebelum ini pun saya kan sudah ke lokasi ini pada malam hari jam 9 sekian yang dituduhkan itu. Saya mau melihat fakta yang sebenarnya kalau malam hari. Jadi tadi kita lihat juga. Nah, beberapa waktu yang lalu pun saya melihat itu selalu lampunya itu terang. Oke. Tapi orangnya nggak ada katanya. Nah, kemudian ada juga yang membisikkan kepada saya di orang itu, katanya itu kosong rumah itu terus. Tapi kadang-kadang katanya orangnya datang terus pergi lagi. Nah, waktu kita ke sana tadi juga semuanya rumah itu tertutup dan orangnya nggak ada. Nah, padahal rumah-rumah yang lain itu karena banyak orang kan semua orang keluar dari rumah itu. Oke. Tapi rumahnya pasar ini tidak terbuka gitu.
apakah JPU ini akan bersekukuh mempertahankan yang lama Ya. atau mereka akan berubah. Hmm. Nah, itu kembali lagi semestinya kalau jaksanya ini melihat dengan mata kepala dan yakin dengan keterangan selama ini dalam persidangan, tidak ada perlu malu untuk mengakui bahwa ada kekeliruan di masa lalu. Ya. Nah, kembali kepada, karena begini juga, jaksa itu kan nggak harus selalu menuntut orang itu bersalah. Adalah sangat mulia juga baru-baru ini kasus apa ya, jaksa menuntut bebas seseorang. Itu dimungkinkan secara hukum, kalau dia lihat ini nggak lagi, Ya. dia akan. Nah, ini nanti akan kelihatan bagaimanakah sikap akhir dari jaksa. Itu yang kita tunggu. Apakah tetap mempertahankan putusan yang lama atau ada pergeseran dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pemohon. Itu kita menunggunya juga nanti. Upaya terbaik dalam 1 bulan ini untuk membuktikan bahwa sebenarnya klien kami ini tidak bersalah. Ya, itu upaya terbaik. Dan memang sudah selesai, persidangan sudah ditutup, dan nanti berkasnya tinggal dikirim ke Mahkamah Agung. Tetapi seperti saya katakan bahwa 1 bulan ini telah berjalan secara maraton, ya. Kemudian semua bukti yang sudah kami sampaikan, kami berkesimpulan hanya satu saja, bahwa ini kan dituduhkan dengan pembunuhan berencana. Tapi sampai sekarang ini tidak ada satu orang saksi pun ya yang melihat terjadinya pembunuhan itu. Ya. Tetapi sekarang kita bisa buktikan banyak saksi yang kita ajukan yang melihat secara langsung, secara real time bahwa ini adalah kecelakaan. Nah, ini kan 2 fakta yang tidak bisa dipungkiri. 2 fakta yang di samping juga ada bukti yang kami buktikan tadi pagi bahwa dengan metode scientific crime investigation, maka HP, handphonenya Widi telah diekstraksi dan ternyata di sana terbukti bahwa pada jam 10.14 Vina masih hidup. Terbukti karena ada komunikasi antara Vina dan Widi. Padahal oleh dakwaan jaksa dan putusan hakim dikatakan mulai pemukulan terhadap si Vina itu telah terjadi mulai jam 9.15. Ini scientific crime investigation yang tidak terbantahkan. Jadi pastilah bisa menggugurkan putusan hakim yang didasarkan pada dakwaan, dan dengan demikian karena Vina masih hidup jam 10.14 sedangkan dia dituduh mati mulai jam 9.15, maka berarti fakta itu tidak benar. Itu juga bukti yang sempurna. Diduga membuat onar saat berjalannya sidang PK 7 terpidana di tempat kejadian perkara. Fitra Romadoni hampir saja dihantam para massa, beruntung dirinya masih selamat karena dikawal para bodyguardnya. Proses hukum ini tidak adil. Mereka sendirilah yang tidak adil dan menghalangi proses keadilan, di mana saya selaku korban untuk mendapatkan keadilan bagi klien saya. Tadi yang menghalangi siapa? Ya, yang menghalangi tadi dari advokat pemohon PK. Ya, dia menamakan Kartiko. Ya, dan teman-temannya. Anda lihat sendiri, ini tidak fair dan tidak adil. Saya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan PK yang diajukan oleh pemohon PK karena mereka menghalangi keadilan untuk korban dan mereka menghalangi untuk tidak bisa diaksesnya pemeriksaan tempat hari ini bagi korban. Seperti Abang sendiri dalam rangka apa Bang kesini Bang? Saya dalam rangka untuk mewakili klien saya Aib Rudiansyah karena dia mengetahui bagaimana TKP ini. Yang kedua, saya mewakili keluarga korban Ibtu Rudiana. Terus saya mewakili Agung Pasren dan Kafi. Jadi cuma satu pihak penasihat hukum Bang. Bukan pihak. Jadi saya korban di sini. Kuasa korban dia saya itu. Tahan dulu. Pengacara korban dihalang-halangi untuk mendapatkan keadilan gitu loh. Pengacara korban. Berisik itu. Lihat apa yang lapang. Bang. Tidak benar seperti ini. Ini pemesanan kehendak nih. Ya, ingat teman-teman. Saya pengacara korban, ya, pengacara Ibu Rudiana. Bang. Berisik aja Bang. Buat onar.
Kita dalam provokasi itu. Ini namanya tidak adil ya. Ketika korban Fidun. pidana terhadap konstitusi. Jadi seperti itu, seperti ini. Saya tidak mengerti. Ya. Saya tidak. Tahan bang, jangan sampai masuk. Tahan. Saya dihimpit oleh ingin membela keadilan bagi keluarganya dan keluarga korban almarhum. Jadi saya tidak dapat akses untuk melihat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh pemohon PK ini. Ya, kebetulan ini nggak ada nih. Nggak, tolong geser dulu. Tolong geser dulu. Tolong geser dulu. Saya korban. Siapa bilang dia pihak? Saya korban. Pemohon PK. Tahan di sini dia, tahan di sini. Kunci. Kasih ruang. Fitra, bakso kak, bakso ayo makanya bakso. Oh iya bener, baso bilang mencari keadilan. Iya. Para terpidana. Lah saya korban mencari untuk melihat saya tidak boleh. mau ngomong Bakso dah. Ayo bakso aja. baso ayo Dari teman lu sendiri yang tidak adil, Bro. Ya, enggak gini. Itu kan hanya pemeriksaan, kuncinya di hakim nanti keyakinannya. Itu aja, Bang. setuju baso Ya, kondusif. Ya. Saya korban. Saya pengacara saksi Aib juga. Ya. Saya melihat itu boleh nggak? Boleh lah. boleh Itu kan boleh teman-teman. boleh Yang iya. dibolehkan itu Boleh, yang lainnya nggak boleh. mohon PK. Iya. Boleh, tapi jangan ribut. Ya, makan bakso. Ayo baso patonin baso. Ya teman-teman, mungkin aku sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.